Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan tugas komunikasi farmasi, komunikasi antar pribadi, di mana kami anggota kelompok 2, saya sendiri sebagai komunikator, Sylvia Anggun-Dwinanda dengan NIM PO 713902000012. Saya Vanessa sebagai komunitas pertama. NIM PO 139020000. Saya sebagai komunitas kedua, Fitri Adila Putri dengan NIM PO 7139000010. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang prokes, yaitu protokol kesehatan di era pandemi, dengan edukasi masyarakat menghadapi pandemi COVID-19. Membahas tentang cara mencuci tangan yang benar sesuai ketentuan WHO, menggunakan hand sanitizer, mengedukasi masyarakat pola hidup sehat di masa pandemi seperti ini, dan memberi pengarahan tentang memakai masker yang baik dan benar. Adapun skenario yaitu judulnya Edukasi Masyarakat Menghadapi Pandemi COVID-19. Kasus ini diformulasikan dari WHO pada tanggal 31 Desember 2019. Adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus ini terus berkembang disebabkan oleh novel coronavirus hingga adanya laporan kematian yang terjadi di Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan dunia. Kemudian, pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus ini bisa menularkan dari manusia ke manusia, atau bisa dikatakan coronavirus disease 19. Kasus pertama kali di Indonesia pada tanggal 20 Februari. Dan saat ini, kemarin, kasus COVID-19 di Indonesia ada 134.000 yang meninggal dunia. Bertambah 21.208. Kasus COVID-19 sembuh jadi 3.798,99 pada tanggal 2 September 2020. Kita tidak pernah tahu, teman-teman, akan seberapa meningkatnya, tapi yang jelas, menurut beberapa negara, kasus ini akan selalu terus meningkat. Baiklah, di sini saya Anggun sebagai komunikator. Di era pandemi seperti ini, sangat penting bagi kita nih teman-teman, baik ibu dan bapak, tentu harus mengetahui tanda atau gejala pasien dalam pengawasan atau ODP COVID-19. Yang jelas, yang termasuk tanda dalam pengawasan COVID-19 itu biasanya dikenali dengan gejala demam dengan suhu tubuh lebih dari 30 derajat Celcius. Kemudian ada sesak napas, merasakan nyeri tenggorokan, dan batuk pilek. Nah, di sini ada pun cara pencegahan dan pengendalian infeksi yang selanjutnya disingkat PPI. Adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Ngomong-ngomong tentang PPI nih, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa manfaat PPI? Jenny, boleh kasih tanggapannya? Kita berasal dari sedikit para faktor kehadiran PPI salah satunya dengan PPI. Ternyata adanya PPI pasien safety paling terbuka saat dengan indikasi Terima kasih Jenny atas penjelasannya. PPI juga ternyata udah menerapkan ini, yaitu ada pun cara untuk menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjalani hidup sehat, bersih, yaitu pertama harus menggunakan masker. Apabila kita mempunyai gejala flu, sehingga kita tidak akan memungkinkan memaparkan ke orang lain. Itulah gunanya memakai masker. Namun, alangkah baiknya bisa menempatkan kalau diri kita sebagai sehat tetap memakai masker. Karena kalau tidak menggunakan atau memakai masker, risiko penyebaran akan lebih tinggi. Selanjutnya bisa makan makanan yang bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Selanjutnya olahraga teratur minimal 3 kali seminggu. Adapun yang penting yaitu menerapkan PHBS atau juga
disebut cuci tangan, etika batuk, dan etika meludah. Nah, agar lebih jelasnya bisa dipahami, mari kita melihat anime tentang PHBS tersebut. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini Ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, Ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja, lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang, coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Baiklah, teman-teman semuanya, sudah melihat videonya kan? Nah, apakah dari video itu teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada saya sebagai komunikator? Dari edukasi kita harus selalu mencuci tangan dengan durasi minimal 20 detik. Kenapa? Ada kegiatan apa saja yang dilakukan dengan mencuci tangan lebih. Baiklah, di sini saya sebagai komunikator ingin menjawab pertanyaan komunikatan 2, yaitu Witri. Jadi gini Witri, tujuan mencuci tangan 30 detik itu agar kuman-kuman yang menempel bisa hilang. Mencuci tanganlah kita ketika sedang berpergian dari luar, sebelum memasukkan makanan ke mulut, sebelum mengolah makanan. Ingat, jangan sekali-sekali mengucek mata, mengusap muka dengan keadaan tangan yang kotor, karena tidak tahu berapa banyak virus bakteri yang menempel pada tangan kita. Karena itu, teman-teman harus membiasakan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah melakukan aktivitas sehari-hari dengan cara mencuci tangan yang dianjurkan oleh WHO pada video tadi. Terima kasih atas penjelasannya. Ini bertanya lagi, hal apa yang harus dilakukan kecuali dengan mencuci tangan? Apakah ada hal lain yang bisa menggantikan mencuci tangan dengan air mengalir? Baiklah, di sini supaya ada umpan balik dari komunikan kedua, berupa pertanyaan tadi, si komunikator menanyakan kembali kepada komunikan pertama, yaitu Chenny. Apakah Chenny bisa menjelaskan? Ada juga yang cara menggunakan hand sanitizer nih teman-teman dengan mencuci. Adapun langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, tuangkan segenap bahan antiseptik berbasis alkohol ke dalam tangan seperti pada gambar ke seluruh permukaan tangan atau disebut hand sanitizer. Yang kedua, gosok tangan dengan posisi telapak pada telapak. Ketiga, telapak kanan di atas punggung, telapak kiri di serabut. Yang keempat, telapak pada telapak dengan jari-jari saling menjalin. Yang kelima, punggung jari-jari pada telapak tangan berlawanan dengan jari-jari saling mengunci. Yang keenam, gosok memutar dengan jari-jari mengunci pada telapak sebaliknya. Yang ketujuh, gosok memutar ke arah belakang dan ke arah depan dengan jari-jari tangan, jari-jari tangan kanan pada telapak tangan sebaliknya. Yang kedelapan, tangan Anda sudah aman sekarang. Terima kasih Jenny sudah menjelaskan pertanyaan dari Witri. Jadi memang betul nih teman-teman, itulah pentingnya juga di masa pandemi seperti ini, harus siap siaga membawa hand sanitizer dan masker cadangan. Apakah pada komunikan kedua, di sini saya mengizinkan kalian untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya mengenai pembahasan menggunakan masker tadi, ada nggak peraturan menggunakan masker yang benar dan aman?
Baiklah, di sini saya komunikator akan menjawab. Saya akan menjelaskan cara menggunakan masker dengan aman, yaitu satu, mencuci tangan terlebih dahulu dengan di air mengalir menggunakan sabun, atau juga bisa nih, kalau tidak sempat, bisa menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, ambil masker dengan memegang talinya. Pastikan masker menutupi mulut, hidung, dagu seluruh keseluruhan. Karena itu menggunakan masker sesuai ukuran wajah kalian, teman-teman. Selanjutnya itu perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ini berada di depan, sedangkan bagian putih menempel pada wajah kalian semua, teman-teman, seperti ini. Setelah masker terpasang, bagian atas, bagian ininya yang ada tulangnya, sesuaikan dengan bentuk hidung teman-teman semua, pastikan sudah rapat. Untuk lebih jelasnya dan paham, lihatlah video edukasi berikut ini. Dan saya harap sebagai komunikator, diharapkan dari komunikan nih, pertama dan kedua bisa dapat menyimpulkan tentang edukasi masker tersebut, supaya ada feedback atau umpan balik antara komunikator dan komunikan. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Baiklah, sudah dilihat kan tadi videonya. Jadi di sini komunikan pertama dan komunikan kedua, apakah bisa menyimpulkan dari video tersebut? Saya akan menyimpulkan komunikator tadi sudah menjelaskan tentang cara memakai masker. Jadi di sini saya sebagai komunikan pertama akan menyimpulkan cara membuka masker yang benar, yaitu yang pertama, membuka masker, perhatikan tidak memegang depan masker, tapi dengan melepas kaitan belakang masker. Yang kedua, ganti masker ketika rusak atau basah. Nah, itulah pentingnya kita harus bawa cadangan masker. Baiklah, terima kasih kepada Ceni, komunikan pertama. Apakah komunikan kedua dapat menyimpulkan? Saya akan menyimpulkan, saya sebagai komunikan kedua dapat menyimpulkan dari video edukasi tersebut. Cara membuang masker yang benar yaitu, pertama, buang ke tempat sampah. Untuk masker medis harus dibuang dengan dibungkus plastik terlebih dahulu. Sedangkan untuk masker kain dapat disimpan di dalam plastik dan kemudian dicuci kembali dengan sabun dan cair. Sebaiknya mencuci menggunakan air panas dan angin-anginkan di tempat tertutup seperti dalam rumah. Hindarkan masker yang telah dicuci di tempat terbuka. Kedua, lalu cucilah tangan menggunakan sabun di air mengalir. Pakailah masker saat keluar rumah di tempat kerumunan orang agar terhindar dari COVID-19. Jika tidak ada masker medis, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker. Pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Stay healthy and stay safe. Baiklah, terima kasih pada komunikan pertama dan komunikan kedua sudah memberikan kesimpulan. Di sini tugas kami sebagai komunikasi sudah selesai. Oleh karena itu, mohon maaf jika bila ada kesalahan atau
kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, teman-teman. Sekian dari kami semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.